membantu orang tua misalnya gitu ya. Jadi pertama itu bukan ngapalin tentang kewajiban di rumah adalah titik-titik, soalnya jangan begitu. Kok dibilang ada kewajiban itu bagian kecil aja. Tapi kita mau ambil referensi. Kewajiban seorang anak di rumah adalah membantu orang tua. Nah, berangkat dari sini ya. Cara mengingatnya bagaimana? Anak bisa baca? Bisa. Oke, berarti mengingatnya sudah. Nggak perlu dihafalin kali. Yang kedua, memahami. Cek, paham nggak dengan kalimat kewajiban seorang anak di rumah adalah membantu orang tua? Tanyakan pemantiknya begini. Maksudnya apa sih kalimat itu? Itu namanya untuk menguji paham. Ya kalau di rumah harus membantu orang tua. Kenapa? Karena kewajiban. Kewajiban siapa? Kewajiban suatu hal yang adalah paham, berarti enggak? Berarti enggak? Paham ya? Tapi kalau belum, selesaikan dulu pemahaman. Setelah selesai, naikkan, jangan berhenti. Oke, paham, naikkan. Coba, berarti coba 20 berapa satu dari satu malam di rumah, apa yang akan kamu lakukan berkaitan dengan kewajibanmu di rumah? Itu namanya menerapkan. Satu kalimat aja, nggak usah ditambah kalimat lain. Itu aja. Begitu selesai, oh berarti saya harus sebagai orang, muncul dalam dirinya sikap juga. Nah, sebagai seorang anak sesuai dengan perintah Allah itu menghormati orang tua, membantu. Udah apa? Tumbuh. Tidak hanya hafal materi, tapi tumbuh kesadaran dirinya bahwa membantu orang tua bagian dari kewajiban seorang manusia. Ya, berikutnya menganalisis. Mengapa kamu melaksanakan kewajiban? Kalau yang tidak berbiasa analisis, mesti bilangnya gini, pokok karena wajib sifat dosa. Karena apa ya? Kita saja gitu loh Bu. Dia akan melihat saya anak, ada orang tua. Munculnya anak karena ada orang tua. Orang tua bersusah payah untuk menghidupkan anaknya, banting tulang. Sebagai sumbangsih apa yang dilakukan orang tua, maka saya membantu orang tua bukan sejajarnya kewajiban, tapi rasa ungkapan terima kasih saya dari kesalahan. Itu namanya menghubungkan. Pertanyaan pemantiknya apa? Mengapa kamu harus membantu orang tua? Pertanyaan pemantiknya. Nanti kalau anak jawabnya karena kewajiban, ya berarti belum menganalisis, baru menghafal. Komentar naikkan. Coba, kenapa harus orang tua? Coba dari orang tua, apa yang sudah dilakukan orang tua kepadamu? Itu mulai memantik namanya. Sederhana kan? Jadi sederhana, jadi enggak apa ya? Kalimat sederhana enggak? Karena nanti kalau sudah terbiasa itu anak membaca, mesti dia akan mengkaitkan sendiri. Berikutnya menilai. Nah, sering kan ada anak kadang-kadang masa maghrib pulang, gitu kan? Coba nak, kira-kira menurut berapa bagaimana kaitannya dengan kewajiban seorang anak di rumah? Mari benar masih main, senang main-mainan, gitu. Dia akan, oh itu nggak benar karena apa? Sebagai seorang anak yang harus berterima kasih, masa dia tidak membantu orang, dia akan menilai dengan kasus yang ada. Setelah itu berkreasi, kreasinya bagaimana? Munculkan agar dia selalu berhasil bagaimana cara menghormati orang tua. Sementara dia harus belajar. Misalnya jam 7 diperintahkan, jam 7 diperintah gini. Nah, tolong Bu lagi belajar kan namanya gitu. Maka sebenarnya gini, saya akan berkreasi bagaimana saya bisa belajar tetap, tapi saya bisa bantu orang tua. Kalau misalnya di rumah cuci piring jangan saya lakukan sebelum orang tua saya lakukan dan saya belajar tidak. Itu namanya berkreasi. Maka pemantiknya apa? Coba apa yang biasa diminta orang tua, tetapi kamu dalam kondisi belajar, apa yang harus kamu lakukan? Pemantiknya itu bicara hak dan kewajiban bukan hanya sekedar hak adalah, kewajiban adalah, hak seorang pada anak adalah, bukan itu. Ininya nggak jalan. Tapi kalau tadi antarkannya guru membelajar begitu, materinya sedikit, tapi anak sudah berpikir begitu mau hubungan nggak bisa, dia baca mesti. Sebenarnya apa ya kewajiban? Orang tua itu sudah melakukan apa saja, kenapa saya harus? Dia akan membaca bagaimana akhlak kepada orang tua. Nanti akan baca itu.
Guru memacu itu, silakan baca halaman 70 80 mesti baca daripada yang pertama kemarin. Anak-anak, hari ini akan diskusi tentang hak dan kewajiban. Silakan kamu baca halaman 70 sampai 72. Capek nggak baca semua. Tapi kalau tadi dia tertantang karena harus ada produk, coba nak kamu buatkan hal-hal yang harus kamu lakukan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Mesti akan baca. Beda. Nah itu pembelajaran. Jadi saya sederhana aja. Matematika ya. Tadi maunya apa? Lingkaran. Konsep lingkaran kan segitiga banyak, betul nggak? Betul kan? Segitiga banyak artinya apa? Pembentuk lingkaran segitiga. Cuman karena saking banyak dan maka harus ada ditemukan namanya konsep I, gitu kan? Betul nggak? Ada pokoknya biar bentuk lingkaran. Akhirnya kenapa muncul setengah kali alaka? Betul ya? Setengah kali alaka kali tinggi. Kok nggak tahu segitiga? Enggak untuk menghitung segitiganya dulu kan? Gitu kan? Lalu itu lingkaran. Maka kalau lingkaran adalah rumus luasnya apa bu? Setengah R 2 kan? Atau akar. Kalau di bahasa lain, saya kan nggak hafal, tapi maksudnya kemampuan menghubungkannya itu. Nah, maka bicara lingkaran itu nanti dikaitkan. Pertama memahami arti lingkaran dulu. Apa itu lingkaran? Berarti jangan berhenti. Jadi pertanyaan tidak hanya sekedar luas lingkaran ini adalah bukan hanya itu nanti. Ya kan? Tidak menghafalkan rumus, tetapi dia tahu konsep lingkaran. Berarti kalau dia enak buatlah segitiga sebanyak tapi membentuk lingkaran. Praktek bu. Untuk memahami konsep bukan dihafalkan, tapi misalnya anak suruh buat gak usah banyak-banyak dong lingkaran, misalnya membuat lingkaran kecil-kecilan. Dia nak buat lingkaran tapi dengan bentuk segitiga pembentuknya gitu. Jangan kalau memblok dulu ini lingkaran, dari mana asalnya? Itu namanya memahami konsep, bukan hafalin. Setelah itu artinya apa? Kalau pengen berupa lingkaran, berarti kita tidak mengambil dari segi 4, tapi mengambil dari segitiga. Itu kalau mau dikaitkan bu, semakin terpenuhinya segitiga, semakin kecil maka akan terbentuk lingkaran. Artinya apa? Kalau dikaitkan di kelas bagaimana? Semakin kamu kerjasama dengan teman-teman kuat, maka kelas itu akan semakin kuat dalam sebuah tim. Berarti kalau sudah bisa menghubungkan antara lingkaran dengan tim kerja di kelas, kamu sebagai tim bagaimana? Saat kamu memimpin di rumah adik-adikmu agar kuat karena harus membentuk lingkaran, apa yang melakukan? Itu namanya dia menghubungkan. Dari matematika itu seperti kemarin sebenarnya kan sudah 6 bagi 0. Nah, mudah kan? Maka bukan menghafal rumus matematika, bukan. Tapi dari mana konsep itu? Misal kalau rumus tadi lingkaran, bagaimana asal konsep lingkaran kemudian bagaimana menerapkan. Jadi anak itu tahu bukan lingkaran adalah, tapi tahu sumber lingkaran itu apa, itu tahu. Nah, itu Bapak Ibu sebenarnya jenengan tidak perlu minta lama-lama. Dengan ini saja 1 jam.